Madate TV. Wilayah Mandar secara geopolitik disokong oleh eksistensi dua konfederasi besar layaknya anak kembar yang disebut Pitu Bakbana Binanga dan Pitu Ulunasal. Kedua konfederasi ini meyakini bahwa mereka lahir dari garis keturunan nenek moyang yang sama, memiliki prinsip dasar yang sama akan kedamaian, mencita-citakan kesejahteraan hidup yang lebih baik di masa depan dengan mengedepankan konstruksi, saling menghormati dan menghargai di atas titian adat dan kebiasaan masing-masing wilayah yang berdaulat. Olehnya, kerajaan-kerajaan Pitu Bakbana Binanga atau 7 kerajaan di pesisir dan Pitu Ulunnasalu atau 7 kerajaan di pegunungan kemudian tiba pada kesimpulan logis untuk bersepakat bertemu di suatu tempat yang bernama Luyo. Lalu bersama-sama bersumpah mengikat janji untuk saling menjaga dan menguatkan atau biasa disebut Sipamanda. Kata Manda atau Mandar yang bermakna kuat ini diyakini oleh beberapa ahli bersumber dari kesepakatan Sipamanda yang dicetuskan para tetua adat saat itu. Teguhnya ikatan Sipamanda antara Pitu Bakbana Binanga dan Pitu Ulunnasalu diibaratkan seperti mata putih dan mata hitam yang tak akan mungkin dipisahkan. Dengan demikian, kata Mandar sejatinya tidak sekedar dimaknai sebatas etnis, melainkan memiliki pemaknaan yang lebih luas. Mandar adalah tanah, Mandar adalah sungai, Mandar adalah ikatan kuat masyarakat pesisir dan pegunungan di Sulawesi Barat, dan Mandar adalah sebuah nilai-nilai kemanusiaan. Pada masyarakat Pitu Ulunnasalu di pegunungan Sulawesi Barat, persebaran manusia di kawasan ini dipercaya bermula pada datangnya manusia pertama di daerah Tabulahan berkisar awal abad 11 yang datang dari Hulu Sakdang bernama Puang Potimboro atau lebih dikenal dengan sebutan Pongka Padang. Bersama 6 saudaranya yang lain, masing-masing mereka menetap dan mendiami wilayah berbeda. Bila Pongka Padang menetap di Tabulahan, saudaranya yang bernama Puang Rimulu menetap di hulu sungai Sakdang. Saudaranya yang lain bernama Landok Belua tinggal di Bone. Adapun Bombong Langi menetap di Masuppa. Sedangkan Landok Guntuk menuju Duri. Adiknya bernama Lombeng Susu di Lohe Kalumpang atau Mangki. Dan adiknya yang terakhir bernama Puang Rilembong tak diketahui jelas rimbanya. Setelah Puang Patimboro atau Pongka Padang berada di Tabulahan, beliau kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik berambut panjang yang datang dari lautan. Konon hadirnya wanita cantik ini di Tabulahan dikarenakan perahunya kandas di pegunungan akibat surutnya air laut secara tiba-tiba. Wanita ini bernama Torijene. Dari pertemuan keduanya diketahui bahwa nama Pongka Padang bermakna menembus daerah ketinggian sesuai riwayat perjalanannya, berjalan dari Ulu Sakdang, melewati Belukar, menembus gunung dan lembah hingga tiba di Tabulahan. Adapun Torijene bermakna orang yang datang dari air. Keduanya pun bersepakat hidup bersama di Buntu Bulo Tabulahan.
hubungan baru Pongka Padang dan Tori Jekne sebagai pasangan suami istri kemudian melahirkan putra-putri yang disebut Tau Pitu, yang terdiri 2 perempuan dan 5 laki-laki, antara lain Daeng Mangana, Mana Dahodo, yang ketiga Simba Datuk yang merupakan anak perempuan, Pulau Mesa, Daeng Lumale, dan yang keenam Burak Lekboh yang juga merupakan anak perempuan, serta yang terakhir Patana Bulan. Dalam keluarga ini terjadi kawin mawin. Anak tertua yaitu Daeng Mangana menikah dengan anak ketiga Simba Datuk, dan anak kedua Mana Dahodo menikah dengan anak keenam Burak Lekboh. Dari perkawinan ini kemudian melahirkan generasi berikutnya yang disebut Tau Sapuluh Mesa, yakni Daeng Tumanan menetap di Tabulahan. Kedua, Ampu Tenge atau Tami ke daerah Bambang, Daeng Matana ke daerah Mambi, Ta'ajoang ke Matanga, Sahalima ke Tabang, Daeng Malulun ke Balanipa, Daeng Maroe ke Taramanutubi. Kedelapan, Make Daeng ke Mamuju, Tambuli Basi ke Tapalang, Daeng Kamahu atau Mataning menuju Sumahu atau Sondowangi. Yang ke-11, Talak Minna pergi ke Lohe Kalumpang. Ke-11 anak ini kemudian tersebar mendiami daerahnya masing-masing, sekaligus meletakkan apa yang disebut Muindoi Litana, Sipoada Adana, atau dengan kata lain, para cucu nenek Pongka Padang ini diberi hak untuk mengatur wilayahnya sendiri secara otonom. Pongka Padang yang berasal dari Hulu Sadang lalu menetap di Tabulahan, yang kemudian memimpin daerah itu, menjadikan beliau sebagai peletak dasar sebuah aturan main dalam bermasyarakat. Dengan itu pula, ia sekaligus memegang hak sebagai Puan Nalita atau Indolita, pemilik bumi atau tanah yang termanifestasi dalam perjalanan sejarah Tabulahan yang dikenal sebagai Indolita di Ulunna Salu. Dalam hal ini, pembagian tanah adat berada di bawah pengaturan Indolita. Memang rakyat berhak memperoleh tanah atau memiliki tanah, tapi harus lewat petunjuk Indolita. Rakyat yang telah memperoleh tanah dipelihara dan dipertahankan, serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga secara turun-temurun. Tanah dalam pemahaman Indolita dan secara turun-temurun dipahami oleh anak cucunya berstatus hak mana atau pusaka. Tanah adat tak boleh dipindah tangankan, apalagi diperjualbelikan, kecuali diberikan langsung kepada anak cucu. Pemberian tanah sebagai hak mana biasanya diberikan berdasarkan kelompok-kelompok keluarga atau kelompok kekerabatan. Kewenangan sebagai pemilik tanah atau Indolita ini dapat dilihat saat Tabulahan yang saat itu dipimpin cucu Pongka Padang, yakni Daeng Tumanan, memberi wilayah Marano atau Parondo Bulahan yang hari ini terletak di perbatasan Tabulahan Kalumpang dan Kaluku, serta tanah di Balla atau Nangka dan daerah Sindagamanik kepada Rante Bulahan yang dipimpin Parinding Basi atas bantuannya membela Tabulahan memenangkan perang melawan negeri Lohe. Hal yang sama pada peristiwa ini juga dilakukan kepada 2 putra Ta'ajoang penguasa Matanga, yaitu Manalolo dan Bunda Ngulu,
yang juga turut membantu Tabulahan mengalahkan Lohe. Saat itu, Tabulahan memberikan tanah di sebelah barat pegunungan Potekleha. Ikatan Tabulahan dengan kedua putra dari Matanga ini semakin dipererat dengan menikahkan mereka dengan dua putri Indolita Tabulahan. Bunda Ngulu menikahi Takaise, sedangkan Manalolo dipasangkan dengan Taheng Kona. Kedua putri penguasa Tabulahan ini kemudian menetap di Aralle bersama suaminya. Kemudian, keluarga Manalolo diberi gelar Indona Puang Banua. Adapun keluarga Bunda Ngulu bergelar Indona Lembang. Seiring waktu, kekuasaan Daeng Tumanan di Tabulahan kemudian dilanjutkan kepada kedua menantunya yang mengendalikan kekuasaan di Aralle. Tabulahan sebagai Indolita atau pemilik tanah juga dapat dilihat pada sumber lain yang menyebutkan Tomaindo atau pemimpin Tabulahan juga pernah memberi tanah mana di Malunda kepada Maradia Pamboang, Tomatindo Diwata bersama istrinya Ipura Parakbue. Perjalanan sejarah Nenek Pungkapadang sebagai peletak dasar aturan adat yang diwariskan kepada anak keturunannya tentu tidak berhenti dipahami hingga pada lahirnya Konfederasi Pitu Ulun Nasalu dengan beragam fungsi dan kemapanan ikatan politiknya, melainkan dapat ditelisik lebih jauh bahwa kehadiran Torijene, seorang wanita cantik dari lautan yang oleh beberapa sumber disebutkan berasal dari Cina, menjadi momen persinggungan budaya antara Ulu Sakdang yang dibawa Pungkapadang dengan budaya luar yang dibawa Torijene. Sampai di sini jelas bahwa secepat itulah darah keturunan nenek Pungkapadang tidak murni berasal dari Ulu Sakdang, yang dalam evolusi panjangnya secara arsitektur mereka tidak lagi menggunakan rumah tongkonan sebagai tempat tinggal.